banyak kelompok masyarakat Papua mempertanyakan mengapa PT Freeport Indonesia yang beroperasi di Papua justru membayar pajaknya melalui Jakarta. Hal ini seringkali menimbulkan persepsi bahwa Jakarta yang menerima manfaat terbesar dari keberadaan PT Freeport Indonesia, sementara Papua hanya menerima sedikit keuntungan. Untuk memahami hal ini dengan benar, kita perlu memahami bagaimana sistem perpajakan di Indonesia bekerja, khususnya terkait pajak badan usaha dan mekanisme pembagian pajak antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kemarin saya sempat bikin video, namun ada salah satu kakak atau bapak, ibu komentar, dan setelah saya menonton kembali video saya, memang saya salah. Saya salah dalam penyampaian video saya, sehingga saya sudah hapus video saya tersebut dan saya membuat videonya ulang, ya. Jadi yang pertama, sistem perpajakan di Indonesia, ya, bahwa sistem di Indonesia itu membagi pajak menjadi dua kategori utama. Ya, yang pertama adalah pajak pusat dan yang kedua adalah pajak daerah. Pajak pusat itu dikumpulkan oleh pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Pajak atau DJP, Kementerian Keuangan, sementara pajak daerah itu dikumpulkan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan wilayahnya masing-masing. Jadi pajak pusat itu mencakup pajak penghasilan, ya, atau PPH, dan juga pajak pertambahan nilai, ya, dan ya beberapa jenis pajak lainnya. Misalnya pajak pertambahan nilai impor, ya, pajak penghasilan, dan beberapa jenis lainnya, ya. Sedangkan pajak daerah itu mencakup pajak bumi dan bangunan, ya, sektor pertambangan khususnya pajak air tanah, ya. Beberapa waktu lalu pemerintah Provinsi Papua itu menuntut PT Freeport Indonesia untuk membayar pajak air tanah, ya. Lalu pajak mineral bukan logam dan batuan, dan pajak reklame serta pajak penerangan jalan. Dan terakhir adalah pajak retribusi daerah, ya. Jadi kemudian kita bertanya mengapa pajak dari PT Freeport itu dibayar melalui Jakarta. Ingat, ya, melalui Jakarta, bukan dibayar kepada DKI Jakarta, ya. Kemarin pada video saya bikin kesalahan di situ. Jadi PT Freeport Indonesia itu membayar pajak penghasilan atau PPH, badan dan pajak lainnya ke pemerintah pusat melalui kantor pusat di Jakarta, karena kantor pusatnya PT Freeport itu terdaftar di Jakarta yang beralamat di Plaza 89 Kuningan, Jakarta Selatan, ya. Nah, dalam sistem perpajakan Indonesia itu PPH badan itu dibayar di tempat di mana kantor pusat perusahaan terdaftar, bukan di lokasi operasionalnya, ya. Dengan kata lain, bahwa Jakarta bukan penerima pajaknya, DKI Jakarta bukan penerima pajaknya, tetapi hanya sebagai lokasi administrasi perpajakan karena kantor pusat PT Freeport Indonesia berada di Jakarta. Pajak yang dibayar melalui Jakarta ini kemudian masuk ke kas negara dan dikelola oleh pemerintah pusat untuk didistribusikan kembali ke berbagai daerah termasuk tanah Papua. Lalu pajak yang dibayar di Papua oleh Freeport, ya sekarang Papua, mungkin sedikit lagi atau mungkin sudah beralih ke Papua Tengah, itu ada beberapa jenis, ya. Intinya bahwa walaupun pajak utama seperti PPH dan PPN itu dibayar ke pusat melalui kantornya yang di Jakarta, tetapi PT Freeport Indonesia tetap membayar beberapa pajak yang sudah disebutkan sebelumnya dan retribusi langsung ke pemerintah daerah di Papua. Sekali lagi, dulu pemerintah provinsi induk di Papua, tetapi kemudian mungkin sudah atau dalam sedikit lagi akan beralih ke Papua Tengah. Jadi pajak-pajak ini termasuk pajak bumi dan bangunan, PBB. PBB bukan pasukan baris berbaris, ya. Di sektor pertambangan, ya, PBB di sektor pertambangan yang dikenakan atas lahan yang digunakan PT Freeport Indonesia di misalnya di Nemangkawi, Papua, ya, di Timika, ya, yang punya suku suku Amume dan Kamoro, ya. Lalu pajak air tanah karena PT Freeport Indonesia menggunakan sumber daya air dari Papua itu sendiri. Lalu pajak mineral bukan logam dan batuan. Jika ada mineral yang termasuk kategori ini, maka di situ ada pajak, ya. Lalu retribusi daerah seperti izin usaha, perizinan bangunan, dan retribusi lingkungan, ya. Nah, selain itu Papua juga menerima dana bagi hasil DBH dari pajak pusat dan royalti pertambangan yang dibayarkan oleh PT Freeport Indonesia. Jadi dana bagi hasil atau dana bagi hasil, ya, dan manfaat bagi Papua itu jelas ada, ya.
sebagai daerah penghasil sumber daya alam Papua, Papua tetap menerima bagian dari pajak yang dibayar oleh PT Freeport Indonesia melalui mekanisme DBH tadi. Jadi pemerintah pusat mengalokasikan sebagian pendapatan dari pajak dan royalti pertambangan kepada Papua sebagai kompensasi atas eksploitasi sumber daya alam di wilayahnya atau di tanah Papua yang sekarang menjadi masuk di Provinsi Papua Tengah, sudah saya sebutkan ya. Jadi kesimpulan dan solusinya apa? Ya, dari inti daripada video ini adalah bahwa dari penjelasan singkat ini kita dapat menyimpulkan bahwa PT Freeport Indonesia itu membayar pajak badan ke pemerintah pusat melalui kantor pajak yang ada di Jakarta, karena kantor pusatnya PT Freeport yang ada di Plaza Kuningan, Plaza 89 Kuningan itu terdaftarnya di sana. Jadi Jakarta bukan penerima pajaknya, bukan DKI Jakarta ya. Jadi melainkan hanya tempat administrasi perpajakan. Oke. Dan Papua tetap menerima pendapatan dari pajak daerah serta dana bagi hasil DBH dan pajak pusat dan royalti tambang ya. Untuk ya tentu untuk meningkatkan pendapatan daerah, Papua bisa mendorong lebih banyak perusahaan besar untuk berkontribusi ya. Oke. Jadi dengan memahami sistem ini atau sistem perpajakan pajak untuk pusat dan daerah, kita bisa menghindari kesalahpahaman dan fokus pada solusi untuk meningkatkan manfaat ekonomi bagi Papua dari sumber daya alamnya sendiri. Jadi hal ini bisa jadi tidak hanya untuk Freeport, juga untuk beberapa perusahaan yang ada di atas tanah Papua ya. Edukasi tentang perpajakan ini memang penting agar masyarakat dapat memperjuangkan kebijakan yang lebih adil dan transparan bagi kemajuan Papua. Saya berharap video singkat ini bisa membantu bahwa jangan ada orang Papua berpikir lagi PT Freeport Indonesia itu membayar pajak ke DKI Jakarta. Bukan ya. Oke, saya pikir itu dulu. Thank you. I'll see you in the next video. Bye-bye.